Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqana summa hadana summa jama'ana fi hadzal majlis wa ja'alana min jumlatil mu'minin wal muslimin wal muwahhidin wa la ja'alana min jumlatil kafirin wal musyrikin wal munafikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan allati tunjina min yaumi hadidin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ladina tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin wa jumlatul mu'minin jamaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama haturkan malam ini kita bisa bertemu di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita kali ini membawa barokah kebaikan untuk kita semuanya, manfaat di dunia wal akhirah. Ini tema yang kita akan kaji sesuai dengan yang disampaikan Mas Saiful ya. Peran dan fungsi agama zaman sekarang gitu ya. Betul ya Mas ya? Temanya agak berat. Temanya mendekati yang ini. Jadi kalau yang dimaksud agama itu agama dalam pengertian umum, itu kebalikannya adalah tidak beragama gitu. Makanya dianggap berat itu ya. Tapi kalau agama yang dimaksud di sini adalah Islam, nah itu mungkin masih setengah-setengah gitu ya. Jadi berarti kan orang beragama dan tidak beragama, atau perlukah beragama atau tidak perlu lagi beragama, kan begitu ya. Yang jenengan maksud yang mana ini? Agama secara umum apa agama Islam maksudnya? Agama Islam. Jadi Islam ya. saat ini menurut saya Ya. beberapa hal itu saya terkesan seolah-olah agama ini kok tidak begitu bisa relevan untuk menjawab. Ya saya yakin bukan agama ya, tapi umat ya, kurang bisa lebih mendalami agama itu sebenarnya tidak ada dari sisi-sisi kualitas saja. Jadi generasinya terserah ya, dari lingkungan ke sosial dan sebagainya itu tidak diterapkan. Oh Ya, ya. akhirnya saya menilai ini agama ya, harusnya gimana kalau agama itu kita harus itu aja memahami aja supaya Ya. Ya ya. Ya. Jadi untuk melihat, ini berarti mengarah kepada Islam gitu ya. Maksudnya sudah mengerucut ke Islam. Nah, untuk melihat apakah peran agama atau fungsinya masih diperlukan atau tidak. Kalau memang masih diperlukan, sejauh mana selama ini perannya gitu ya. Kemudian apakah pemeluk agama Islam selama ini sudah menjalankan perannya itu atau belum, atau fungsinya itu atau belum. Ya. Ya. Nah, untuk menjawab itu, maka ya kita kupas dari 3 hal ya, mengenai peran dan fungsi itu dulu. Peran dan fungsi. Kalau fungsi itu melekat pada barangnya, kalau peran itu barang itu tidak harus seperti itu. Yang penting dia bisa. Kalau peran begitu ya, kalau peran. Nah, agama ini diposisikan sebagai fungsi atau peran gitu.
Kalau fungsi berarti munculnya agama itu secara maujud itu agama itu sudah berguna. Tapi kalau peran itu kadang-kadang munculnya agama itu tidak berfungsi gitu maksudnya. Ya. Tidak berperan. Seperti orang saya berperan sebagai pelawak atau sebagai pemain drama itu kan belum tentu saya itu sebagai pelawak gitu. Memerankan diri gitu ya. Begitu ya. Nah, untuk melihat itu maka apa itu kita lihat peran agama itu atau fungsinya ya. Jadi agama itu selama ini gitu itu berfungsi satu untuk pribadi orang ya. Yang kedua berfungsi untuk ijtimaiyah wasakofiyah, untuk kumpulan orang dan peradaban. Iya, sosial, kumpulan orang. Jadi peran atau fungsi agama orang per orang dan fungsi agama dalam bentuk kelompok yang munculkan peradaban. Itu kan ya. Kemudian yang ketiga itu agama sebagai taujihatun fi majalatil hayat al-ammah, sebagai pemecah masalah kehidupan baik itu pribadi maupun umum. Kan yang ketiga itu mungkin yang ya nanti satu sebetulnya itu bisa kita lihat apakah selama ini sudah menjalankan itu atau belum. Kalau belum, mengapa, dan kalau harus bagaimana caranya, kan gitu mestinya. Coba kita lihat dulu fungsi agama secara nafsiyah wa fardiyah ya. Nafsiyah itu pribadi, jiwa, orang secara entitas. Fungsi agama bagi manusia secara pribadi pasti gitu. Jadi fungsi agama secara manusia per pribadi itu adalah asakinatu ar-ruhiyah, yuwafiru tumakninah wal istiqrar anat fi alami ya. Jadi fungsi agama bagi pribadi yang pertama itu yaitu yuwafiru tumakninah wal istiqrar nafsi fi alamin mutoribin, menciptakan ketenangan jiwa menghadapi berbagai gejolak. Nah, itu yang pertama. Ketika Anda itu beragama, berarti Anda itu jiwanya ketika menghadapi gejolak kehidupan itu tenang. Kalau dibalik, seandainya Anda tidak beragama, itu bisa nggak Anda itu menjalani hidup itu tumakninah, tenang? Kira-kira gitu. Dengan imajinasikan, bayangkan, kalau enggak, aku misalnya murtad, enggak beragama, ateis gitu, bisa enggak ya hidup saya itu tenang? Bisa gitu, kira-kira bisa apa enggak? Dengan bayangkan, kalau saya pribadi membayangkan, enggak bisa tenang saya, karena misalnya saya bangun tidur, saya itu berbuat itu punya tujuan,
dan ada dorongan. Nah, yang mendorong saya itu loh, yang menjadikan saya itu tenang. Misalnya saya bangun tidur, lalu melaksanakan sholat, itu yang mendorong itu adalah harapan dan ketakutan yang mendorong, sehingga saya sholat. Dan ketika itu saya menjalankan itu, membuat jiwa saya itu tenang. Nah, yang mendorong dan memberikan harapan itu agama itu. Kalau misalnya jenengan nggak beragama, bangun tidur, melakukan sesuatu, itu kira sesuatu yang jenengan lakukan itu membuat jiwanya tenang atau tidak. Begitu. Itu untuk menilai apakah agama itu berperan atau tidak. Ya, sampai jenengan tidur. Ketika tidur black itu kan mesti membayangkan aktivitas seharian tadi. Nah, ketika membayangkan aktivitas seharian tadi, jenengan pasti menilai itu yang saya lakukan itu apa maknanya. Ketika jenengan sudah menemukan maknanya dan makna itu ada hubungannya dengan harapan dan ketakutan tadi, jiwanya menjadi tenang. Tapi ketika seharian tadi menjalankan sesuatu tidak ada cantolannya, nah itu bisa tenang nggak hidup itu? Gitu anunya, kira-kira. Dan itu seluruh aktivitas begitu. Nah, itulah fungsi pertama agama untuk pribadi. Itu ya. Berarti kalau melihat dari itu tergantung pribadi masing-masing itu. Subjektivitas masing-masing. Yang meskipun subjektivitas itu nanti akan dibatasi oleh ketentuan norma yang baku, yaitu norma agama. Bahwa orang yang tidak beragama meskipun tenang, tapi tenangnya itu tenang semu gitu. Kan suatu saat dia pasti akan goyang gitu ya, suatu saat. Jadi oleh karena itu, kalau menilai itu berarti agama itu masih dibutuhkan, berfungsi. Dan kalau ada orang yang hidupnya tidak tenang, padahal dia sudah beragama, sudah menjalankan ritualitas agama ya, tapi kok tidak tenang. Nah itu perlu dicari penyebabnya gitu ya. Penyebabnya apa gitu. Kan ada orang yang sudah salat rajin, sudah tapi tidak tenang. Itu pasti ada sesuatu yang tidak pas itu, tidak pas itu, kira-kira gitu. Tapi kalau kuncinya ya, kalau kuncinya tenang itu adalah benar dan ikhlas, itu kuncinya. Kenapa benar dan ikhlas menjadi kunci ketenangan? Saya dengan apa itu bekerja sudah benar, kemudian dimaki-maki misalnya, itu kan dongkol kan dongkol, itu jengkel ya. Tapi dongkol dan jengkel itu hanya sementara. Ketika sudah masa gejolaknya hilang, nanti akan muncul ketenangan. Oh, saya sudah menjalankan pekerjaan saya misalnya dengan benar, dan saya andainya saya masih dianggap saya salah, saya ya berusaha mencari yang baik apa, dan saya ikhlas mencari itu. Nah itu kan menciptakan ketenangan loh. Di dalam hidup ini kan apa itu, kalau kita mengandalkan nilai orang, hidup kita dinilai orang kan menjadi ukuran, nilai orang itu menjadi ukuran ketenangan kita, maka itu tidak bisa menciptakan ketenangan. Gitu, seperti kisah Luqmanul Hakim dan anaknya itu ya, kan gitu loh. Maka oleh karena itu ketika ada orang beragama tidak tenang, itu berarti yang menjadi tolak ukur bukan ikhlas dan benar. Kalau dia ikhlas dan benar, ya mesti tenang hidupnya itu. Jadi misalnya para nabi, para rasul, para aulia, ulama, soleh, selifi, itu kan bisa tenang karena dia orang ikhlas itu, orang yang ikhlas. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari bangun tidur aja, kalau di hadapan pada penilaian orang mesti banyak salahnya. Lagi terjadi
dunia ini ya, dunia kehidupan ini. Mesti orang mesti menilai orang lain terus dengan berbuat apapun itu pasti ada yang mencela dan memaki itu. Jadi kalau ukurannya itu maka tidak menjadikan tenang. Itu ya. Nah kemudian wayusa itu ala tasaluhi ma'adati wal wujud ya. Kemudian fungsi agama yang kedua secara pribadi itu adalah tasoluh ma'adati wal wujud adalah mensinkronisasi keberadaan kita dengan wujud di luar diri kita. Mana maksudnya? Maksudnya gini. Maksudnya yang menyadarkan bahwa kehadiran kita harus membaur dengan wujud sekitar kita sehingga kita harus berdamai meskipun kondisinya mereka itu berbeda dengan kita, itu hanya agama yang bisa mendamaikan itu, gitu ya. Jadi kita kan begitu sadar keberadaan kita di dunia ini kan berhadapan dengan wujud di luar kita loh. Wujud itu ya misalnya orang itu kan wujud. Nah kita ini tidak bisa menciptakan harmonisasi dengan orang lain tanpa dasar agama. Kalau dasarnya bukan agama, misalnya orang komunis, orang ateis, dia bisa membentuk komunitas, tapi bentuk komunitasnya tidak ada ketulusan, karena saya bisa memanfaatkan apa, dia bisa memanfaatkan saya apa. Ketika saling memanfaatkan itu tidak ada, mereka akan cenderung membunuh yang lainnya itu, menghabisi yang lain itu, gitu ya. Jadi jangan lihat contoh negara-negara yang berdoktrin ateis, komunisme itu begitu. Jadi kalau nggak berbunyi ya dilenyapkan, nggak ada nilai-nilai tasawuf tadi. Nah kalau kita sebagai orang beragama tidak, yang di luar diri kita ini, ya kalau misalnya dia musuh kita, bagaimana kita melakukan musuh itu? Kalau kita berteman, bagaimana teman itu? Itu kalau misalnya sama-sama orang ya. Kemudian kalau misalnya kita berhadapan dengan alam, adanya bencana banjir, kebakaran, gunung meletus, kita tidak memaki-maki itu, kan tidak. Tapi kita bisa menghayati dan mendamaikan persoalan itu dengan diri kita, gitu. Anunya. Jadi fungsi agama yang kedua itu kita sangat penting. Kayaknya kalau kita tidak memiliki agama, kita pasti miso-miso terus ya hari itu. Ya memaki-maki terus dan ingin menghancurkan apa yang menghalangi kita gitu. Tapi ketika punya agama, ketika dengan orang yang memusuhi dengan itu, apa langsung punya niat mau tak hancurkan itu? Kan tidak. Karena masih kita mengambil hikmah dari tantangan itu. Gitu. Nah dengan demikian berarti dengan adanya agama itu luar biasa terciptanya ketenangan itu. Dengan kalau bayangkan tidak ada dorongan batin nilai spiritual itu, tidak ada itu. Apa itu semangat untuk tasawuf tadi. Kira-kira gitu ya. Itu bisa diterima nggak? Kalau misalnya nanti enggak ya jangan tanyakan. Jadi dengan adanya agama itu islah antara wujud itu dan islah yang tulus, gimana? Iya, tujuannya sama. Maksudnya menjaga eksistensi kita dan sekeliling kita itu. Eksistensi mereka itu bagian dari kita, sehingga mereka tidak harus kita hancurkan. Beda dengan orang ateis, eksistensi yang di luar kita, yang tidak mendukung keberadaan kita, itu dilenyapkan. Begitu anunya. Nah, orang beragama tidak. Apapun itu bisa kita jadikan wasilah untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bisa apapun, ya, berhadapan dengan apapun, itu bisa digunakan sebagai wasilah kemasyarakatan kita.
dan mereka. Jadi semangat menjaga eksistensi untuk bersama-sama mencapai tujuan yang membahagiakan itu ada dalam agama gitu. Tanpa ada agama nggak ada itu. Nah itu kira-kira menciptakan kedamaian atau tidak? Jelas kedamaian itu. Misalnya gini ya, ketika Anda panjenengan beragama, dengan hidup satu rumah dengan orang lain, bukan saudara atau siapa, yaitu istrinya, kan begitu. Nah, hidup dengan istri itu kan tidak selalu cocok loh, tidak selalu cocok, pikirannya, ucapannya, perbuatannya, bahkan fisiknya pun semakin hari kan melihat pasangan mungkin ujung tua, alek kan. Nah itu kalau tidak dasari agama sudah tak buang itu, gitu, ya kan? Ya kan? Melihat istrinya semakin hari semakin gak cantik itu bagaimana? Masih mempertahankan atau tidak? Masih kan gitu loh. Masihnya karena dorongan apa? Ya agama salah satunya. Tapi kalau orang-orang ateis nggak ada itu begitu kondisi. Jadi pasangan itu diterima selama dia dibutuhkan, kalau enggak dicampakkan gitu kan. Anunya, termasuk anak ya gitu. Anak itu kan coba kita lihat negara-negara yang sudah mulai ateis kayak Korea, Jepang gitu. Anak itu beban ya. Sehingga banyak yang nggak mau menikah karena nggak ingin punya beban kan gitu. Tapi kalau orang beragama tidak, anak itu menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho ilahi, kebahagiaan kita nanti di surga. Nah itu fungsi agama yang kedua untuk secara pribadi. Nah, oleh karena itu kalau melihat itu berarti ya mas sangat penting. Yang ketiga ya, fungsi agama adalah ijabah ngalal as'ilah al-wujudiyah. Yuqaddimu ijabadati khawla ma'nal hayat wal maut wal goyah lima yuqalilu minal kolaki wa diyai. Fungsi agama yang ketiga adalah menjawab keberadaan wujud yang dihadapi manusia. Menjawab keberadaan wujud yang ditemui oleh manusia. Nah, gitu. Ini kan sendiri selama lahir sadar sampai sekarang itu bahagia terus nopo kadang-kadang ya sengsara barang. Kira-kira loh. Terus sak suku segi wong yo kadang-kadang ya sengsara barang gitu ya. Sak nengkrate wong ya sengsara barang kan gitu. Ya. Kan gitu. Nah, ketika hidup yang kita jalani ini bukan permintaan kita, tahu-tahu kita hidup. Tapi saat kita hidup kita mendapati penderitaan itu, orang akhirnya bertanya, harus hidup yang saya temui, yang saya jalani dengan penderitaan ini, apakah saya tolak, apakah saya teruskan, kan gitu ya. Kira betul Pak? Dengan hidup sengsara. Ini orang beragama, ini tantangan ini, ya orang beragama dia terima kehidupan yang dia terima dan hadapi dengan penderitaan itu tidak dia campakkan, tapi tetap dia jalani bahkan dengan penuh harapan, gitu kan. Tapi kalau orang tidak punya agama, ketika kehidupan itu menciptakan penderitaan, dia akan mengakhiri hidupnya, gitu. Menurut saya, panjenengan bisa bayangkan di lampu merah Karangtengah itu, di sebelah timur itu ada orang buta ngamen di terik matahari. Misalnya dengan matanya ditutup gitu ya, gelap gitu. Terus makanan dari cepai, minuman cepai, semua cepai, tapi mata gelap, buta. Menderita apa betul? Menderita luar biasa. Nah,
dengan buta saja dicukupi sembarang sik menderita, itu masih kesulitan mencari makan gitu di tengah terik matahari. Bukankah itu penderitaan yang luar biasa? Mengapa Tuhan itu menciptakan, misalnya kita ya yang mengalami itu, mengapa Tuhan itu menciptakan saya, kok saya dibuat menderita seperti ini? Kan begitu kan? Iya kan? Mungkin jangan yang lahir karena gagah-gagah ganteng sedikit nggak melelahkan, tapi bagi mereka ketika menghadapi itu, bagaimana penderitaannya? Yang bisa menjawab itu agama itu, yang bisa menjawab. Karena mereka punya harapan dengan agama itu, gitu. Ya, kalau kita bayangkan mereka tidak punya harapan dengan agama itu, sudah bunuh diri dia. Ngapain saya jalan hidup dengan penderitaan seperti ini? Itu. Jadi pertanyaan soal hidup yang seperti itu, kemudian wal mauta dan kematian, dengan takziah melayat atau melihat jenazah, no, nyapa yo kok uangnya mesti mati ya. Masa awet di barangnya calonnya mati. Padahal setiap orang sebenarnya tidak mau mati saja. Saja ini kan orang nggak ingin kematian. Tapi kematian yang kita hindari itu, aina mata kuno, tidak dikumul mautu. Ya, dimanapun kamu berada, kematian itu pasti ada roka itu genggam nyekel. Gitu. Ya. Dan ketika kita mati, ya, itu keluarga kita ya, mungkin istri kita, anak kita, saudara, menangis sendiri-sendiri susah. Kenapa ya? Tuhan juga menciptakan drama kehidupan ini beribu-ribu tahun. Apa maksudnya Tuhan ini menciptakan penderitaan, orang suruh menyaksikan kematian seperti ini? Kan gitu kan? Apa ini? Nah itu kalau nggak dijawab oleh agama nggak bisa itu. Mesti orang dijengkel itu dengan pencipta kematian itu. Gitu Pak. Saya aja bayangkan, saya ini lahir di negeri yang damai, tidak menemui peperangan. Saya bayangkan kalau saya lahir di masa Rasulullah, saya harus ikut perang Badar, ikut perang Uhud, perang Azab. Oh, dan harus itu, karena zamannya seperti itu. Atau saya lahir sebagai peserta di perang dunia kedua, jutaan orang mati dalam pertempuran yang mengerikan, atau dalam perang-perang yang lain ya, perang-perang yang ini. Kenapa? Ada peristiwa yang mengerikan itu, kematian yang penuh dengan jeritan dan derita. Itu yang menjawab apa? Agama. Yang bisa mempertahankan itu. Gitu. Oh, jangan baca kisah perang Badar, perang Uhud itu, mengerikan. Nah itu jawabannya ada dalam agama. Fungsi agama maksudnya gitu. Seandainya itu tidak ada backing atau roh spirit agama di sini, orang itu sudah menghujat kehidupan dan frustasi, Pak. Frustasi. Nah, wal goyah dan tujuan keberadaan kita sendiri. Jadi agama itu menjawab kita ini sebetulnya ada di dunia ini, kenapa ini kok ada gitu. Terus apa yang harus saya lakukan kan gitu. Anunya. Yang bisa menjawab itu agama. Yang bisa menjawab itu. Kalau tanpa agama tidak bisa orang memecahkan misteri itu. Tidak bisa. Hanya menduga-duga. Orang-orang ateis itu tidak punya jawaban atas tujuan hidup itu. Ya. Sehingga kan nggak punya tujuan yang jelas, maka perbuatannya itu atas gorisah nafsu, dorongan nafsu saja, kan tujuannya nggak jelas. Kalau panjenengan berbuat ini kan tujuannya jelas loh, yaitu untuk di sana surga. Untuk di surga itu sudah ada garis-garisnya yang harus dilalui. Maka garis itu adalah garis yang baik gitu. Tapi orang ateis karena nggak punya tujuan yang jelas,
dan dia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia melakukan perbuatannya tanpa aturan gitu ya, tanpa aturan itu. Amin. Jadi kayak misalnya Pol Pot di Kamboja itu, atau apa namanya, orang PKI di Indonesia dia ya, PKI di Indonesia tahun 65 tahun 48, atau komunis Rusia, sebenarnya kejamnya luar biasa kayak gitu. Orang PKI itu komunis buat saya. Nah itu benci agama yang keempat untuk pribadi masih ada ya. Jadi kalau itu kita negasikan, kita hilangkan, tanggap itu nggak ada. Betapa dunia itu penuh dengan cerita dan penderitaan dan nggak jelas. Nah kemudian yang kelima, fungsi agama saya pribadi adalah tahdidul akhlak, yuwajih suluk al-fardi nahwal fadilah wal akhlak al-hamidah wa yudhobitu nafsa ngani roda ini, yaitu mengarahkan suluk-suluk itu jalan pribadi nawal fadilah menuju jalan yang utama, wal hamidah dan terpuji. Misalnya jenengan masuk rumah ini, salam, kemudian apa itu, memberi penghormatan kepada tuan rumah, kemudian tuan rumah menjawab salamnya dengan ramah, dipersilahkan, disuguh jajan misalnya. Itu kan arahan dari akhlak yang terpuji. Siapa yang mengarahkan itu? Yang mengarahkan itu agama, kan gitu. Coba misalnya arahan agama itu tidak ada, arahan agama itu tidak ada, bagaimana orang bersikap? Ya, termasuk seluruh interaksi kehidupan ya. Kita dengan teman, kita dengan anak, kita dengan masyarakat umum, kita dengan istri dan sebagainya. Maka orang nggak beragama ya begitu, anunya, akhlaknya itu ya rodilah itu, atau yang kotor itu. Nah, pertanyaannya dari 3, 4 atau 5 tadi ya, arahan agama pada pribadi itu, kenapa kok orang yang secara formal beragama tapi tidak terbentuk karakter seperti itu kan ya, kan gitu ya. Kan gitu ya pertanyaannya itu. Itu banyak penyebab itu ya. Banyak penyebab. Mengapa enggak seperti itu? Pertama, karena orang itu tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya. Karena orang tidak berpengetahuan dulu. Pengetahuan itu kan anu toh, hidayah. Hidayah itu kan ma alladzi yusilu ilal goyah, itu hidayah. Sesuatu yang menyampaikan pada tujuan hidayah, ilmu. Jadi kenapa orang mengaku beragama tapi tidak terbentuk karakter seperti yang saat tadi? Karena ya pertama dia tidak punya ilmunya itu, kan gitu. Nggak punya ilmu, tapi secara formal dia beragama. Nah, oleh karena itu mencari pengetahuan tentang tadi itu mutlak loh, mutlak. Maka dalam sholat 5 waktu kan ihdinas sirotol mustaqim. Itu kan mengandung pengertian 3. Tunjukilah dari sesuatu yang tidak tahu menuju tahu. Setelah tahu, yang kedua adalah sabitna ngalama alaina. Kalau saya sudah tahu dan sudah menjalankan, tetapkan apa yang saya jalankan itu. Jadi misalnya jangan sudah tahu fungsi menerima tamu, banyak keutamaan menerima tamu, lalu jangan sudah menjalankan. Yang kedua ini membawa pada Allah supaya kebiasaan menghormati tamu tetap ada padaku, gitu, supaya nggak lepas. Kan kadang-kadang orang dulu mungkin sergap jamaah saya kira tahu, nyapa, ya karena
tadi tidak dapat hidayah yang sabit tadi gitu maksudnya. Dia nabian sakit bakilinya boy. Karena itu. Yang ketiga zidna, tambahkan yang sudah ada itu. Nah itu yang penting yang ya. Jadi kita ihdinas siratal mustaqim itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu diamalkan supaya tetap diamalkan. Yang ketiga ilmu yang sudah dapat itu ditambahkan. Nanti kalau mau yang keempat diberi kemudahan untuk menjalankan yang belum bisa dijalankan. Nah mungkin yang tadi yang orang beragama tapi tidak itu mungkin di antara unsur 4 ini mana yang belum kira-kira. Misalnya case-nya apa? Kasusnya apa misalnya? Apa misalnya? Misalnya pribadi ya kayak yang dengan tadi. Banyak peristiwa yang dilakukan jauh dari tokoh agama itu sama sekali tidak mencerminkan dia itu seorang seperti korupsi. Nah, tidak mungkin tidak paham. Ya. Tidak hanya tahu, tapi paham. Tapi seperti alasan-alasan yang mungkin mendistorsi agama itu sendiri. Menenteng inilah. Akhirnya suatu kesimpulan mereka seolah kita di sini itu kita belajar setelah pengen tahu agama Islam. Tapi yang justru yang orang yang kita anggap paham agama itu Nah ya itu, berarti itu jawabannya ada pada Al-Fatihah ayat ke-6 itu. Jadi ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami sirat itu jalan, al-mustaqim itu yang lurus. Wairil bukan maghdub jalannya orang yang dimurkai. Kan itu. Orang yang dimurkai itu alladzi alima walam yakmal. Orang yang tahu tapi tidak bisa mengamalkan. Kayak tadi tokoh-tokoh misalnya pemilik pesantren atau tokoh agama masih korupsi dan sebagainya. Berarti mungkin dia termasuk maghdub itu. Maghdub itu kayak orang Yahudi itu. Dia tahu tetapi kemampuan untuk menjalankannya tidak ada kemampuannya. Kemampuan itu sendiri apakah itu memberi sesuatu yang memang diberikan oleh Allah sehingga dia mampu atau memang atas dasar upaya dia supaya dia mampu dia sendiri. Ya, kalau di dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada niat menjalankan yang baik dengan pengetahuannya tadi. Na'budu itu kan berarti kan berkesungguhan untuk menggambar, mengamalkan. Tetapi kemauan untuk mengamalkan itu harus diiringi dengan permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in itu, kami minta tolong ya Allah, niatku baik itu panjenengan tolong gitu. Iya. Kan karena tanpa pertolongan Allah kita kan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ya toh. Jadi kan meskipun niat kayak apa tapi kalau enggak ditolong Allah mayyahdillahu fa huwal muhtad wa mayyadlil falam tajidalahu waliya mursida. Barang siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk sedikit pun, enggak bisa menjalankan. Makanya butuh taufik tadi, pertolongan untuk menjalankan itu. Berarti kalau ada orang berpengetahuan kemudian pengetahuannya tidak diterjemahkan dalam perilaku, artinya kan tidak diamalkan. Ada kemungkinan dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dari ilmunya itu. Tidak mendapatkan pertolongan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia tidak punya niat mengamalkan. Kan begitu ya. Atau karena dia kalah
dari dorongan hawa nafsunya. Gitu. Kan ada orang itu ya tahu sudah mau tapi kalah kalau lawannya itu loh. Ada uang 100.000 tergeletak. Bukan uang saya ini. Ya. Ini antara dijikuk apa dijikuk dipek atau dijikuk diumumne apa di stoknya kan gitu. Kan begitu kan. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan nomor siji. Dijikuk dipek. Kan gitu. Ini karena kalah dengan nafsunya tadi. Kalah dengan hawa nafsu. Ya. Karena kalah dengan hawa nafsu itu ya karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah itu. Maka dalam doanya itu kan Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika kan Allahumma ini ya Allah tolonglah kami ala dzikrika untuk selalu berzikir kepadamu wa syukrika untuk selalu bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan beribadah kepadamu dengan baik gitu ya. Itu yang ketiga itu ya. Jadi bisa kan ya. Oleh karena itu ya teman-teman kita semuanya bisa memang selalu berdoa pada Allah untuk tadi ya karena butuh gak biasa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah itulah fungsi agama dan fungsi sholat ya. Tapi kadang-kadang ngomong sholat ini gugur nih kewajiban tok kan gitu. Setelah menjalankan sholat terus lego. Tapi apakah dalam sholat tadi benar-benar ada penghayatan? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Kita ada yang lain yang mau dia. Yang masalah tadi fungsi agama secara pribadi loh ya. Itu. Jadi kalau dilihat dari tadi saat ini agama masih diperlukan ya. Bagi pribadi-pribadi itu. Cuma pertanyaannya bagaimana fungsi agama secara pribadi itu benar-benar berfungsi gitu loh ya. Benar-benar berfungsi. Iya, berfungsi. Tadi kan 45 tadi ya. Fungsinya bagus loh. Dan kalau kita bayangkan tidak ada agama, bisa dibayangkan bagaimana kerancuan kehidupan itu dan penderitaannya. Nah, tapi kenapa nggak bisa maksimal? Nah itu banyak faktor namanya. Kalau di Indonesia sendiri banyak faktor, ya faktornya banyak. Salah satunya adalah faktor jibiliyun dalam bahasa Arab, karakter orang. Jadi masing-masing ras suku itu punya karakter. Ya. Iya. Karakter bawaan itu yang mempengaruhi perilaku agama. Contohnya, ya, orang Jawa itu karakternya ibu pakai ibu, sungkanan. Ibu pakai ibu karakter, kan gitu. Nah, karena karakter ibu pakai itu mendominasi, maka berdampak kepada tidak jujur. Misalnya, dengan bertamu, pengeluwe, lapar, terus Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus pas tuan rumah lagi makan. Wah, betul lagi makan. Ayo mau ke sini. Makan kalian. Sampun. Ambil. Kan itu kan asalnya ke pakai itu sungkan. Gak enak dengan tuan rumah kok nimbrung bilang gitu. Meskipun perut lapar, kira-kira kapan itu langsung ikut makan apa sama matur suwun. Kira-kira loh. Gimana? Iya loh. Yang itu dan itu karakter itu mendominasi. Padahal dia pengetahuan agamanya tahu
bahwa ketidakjujuran itu adalah bertentangan dengan ajaran agama, kan bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian budaya budaya balas budi itu memang bagus ya, tetapi kalau ini digunakan pada tahapan yang nggak benar kan nggak benar loh. Misalnya gini, aku nyalakan wali kota, bilang tak kasih 500.000, terus yang ini bapak ini nyalakan wali kota ngasih 200.000, kira yang dipilih yang mana? 500.000 ya. Kenapa? Karena balas budi pada yang lebih banyak. Balas budi bagus, dianjurkan. Ya, wa idza quyitum fakhayu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati orang, balaslah dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Itu bagus. Ayatnya. Bertemu dengan karakter orang Jawa yang suka balas budi, tapi kebablasan nggak diklaim oleh agama. Banyak di itu. Nah, termasuk orang Madura misalnya, maaf ya misalnya orang Madura. Membunuh sesama muslim itu kan min ajali dalika kata benang ala bani Israel annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka annama qatala nafsa jami'an. Karena itu saya tetapkan pada Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat manusia dalam keterangan Bani Israel ya. Kemudian dalam keterangan Islam, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban adzima. Kata Allah, barang siapa yang sengaja membunuh saudaranya yang muslim, mukmin, ya, dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Dimurkai dia, dihinakan dia, dan disediakan tempat penderitaan yang abadi. Ayatnya jelas ya Quran surat An-Nisa. Tapi berhubungan dengan karakter gengsi, harga diri, ini carok ya enggak? Carok itu kan sesama muslim loh, yang kemarin carok di Bangkalan 5 melawan 2 yang meninggal 4 itu kan berangkat tahlilan itu. Berangkat tahlilan. Ya. Tahlilan itu kan yo sangat bagus loh secara diri. Wong dia berpikir maksudnya menunjukkan dia itu orang Islam itu yang baik maksudnya gitu. Meskipun mungkin dalam pandangan firqah lain itu bid'ah dan sebagainya, tapi kalau dari segi formalitasnya kan jadi orang itu bukan orang komunis, orang KI, orang beragama kan itu ya. Tapi bisa kenapa itu taruh bunuh-bunuh padahal itu sesama muslim ya. Kan karena karakter lagi. Karena karakter itu. Gitu anunya. Jadi jadi pengaruh karakter terhadap pengamalan agama ya sangat luar biasa. Itu ekstra luar biasa untuk mengalahkan karakter supaya bisa memenuhi tuntutan ajaran agama. Jadi oleh karena itu kalau menelusuri kenapa di Indonesia khususnya di Jawa agama Islam itu tidak bisa 100% diamalkan, itu banyak faktor, salah satunya karakter orangnya. Dari orang jujur di hadapan orang Jawa seperti nyari jarum di tengah lautan. Wah, kan gitu loh. Karena kan ya panjenengan di nate itu dihapusi, nate itu dihapusi. Oke. Saya itu dihapusi kerep Pak. Kemudian lupa hapusi. Nah, yang hapusi bukan orang lain ya teman-teman sendiri ya.
Ya, jadi tahdidul akhlak. Nah, sekarang yang kedua ya. Fungsi agama wazifatuddin li ijtimaiyyah wasaqafiyah ya. Fungsi agama untuk ijtimaiyyah itu kumpulan manusia sosial ya. Kalau apakah ada bedanya kumpulan manusia yang diikat oleh agama dengan yang tidak diikat oleh agama? Itu ada bedanya enggak? Ya, sangat beda sekali ya, sangat beda sekali. Seperti sampaikan saya tadi, jadi orang yang terikat oleh agama, ya, sama sukul mujtama itu yu'azizu rawabit ijtimaiyah wa yakhluqu su'urun bil intima wal wahdah baina afrodil mujtama. Jadi kalau orang beragama itu hatinya yang terikat, ngoten Pak. Saya duduk dengan jenengan ini hati saya nyaman. Nah, ada takliful qulub tadi, ada ikatan hati yang menyatukan. Saya dengan jenengan itu nyaman kan hatinya disambung. Saya dengan jenengan kan enggak pas-pas dengan abusi loh, gitu. Dengan ancam kan enggak loh. Kenapa? Kan hatinya satu, itu. Tapi kalau orang tidak ada ikatan agama, nah, pertemuan itu sopan ya tetap pas-pas kan bisa terancam, bisa itu. Kalau katanya bukan agama loh ya. Contohnya partai, maaf ya. Partai politik itu kan kumpulan loh, parpol itu. Tapi dengan dia sendiri, meskipun dia satu partai, bisa jadi dia munas itu undang-undangan kursi, ya enggak? Kemudian sodok-sodokan, jatuh menjatuhkan. Karena yang mengikat bukan agama, bukan. Mengikat adalah kepentingan non hati tadi. Gitu. Ya. Sehingga saya waktu pernah datang peresmian masjid di Wates, pedalaman itu. Masjid itu yang bangun saya dari Arab. Datang 2 orang. Saya sangat tersentuh itu. Beliau berdua mengatakan, nah ini ja'amin ba'idin makanin ba'id. Saya datang dari tempat yang jauh. Dan jangan Arab membayangin Jawa kan ada loh. Ya enggak? Dia datang ke sini di pedalaman Wates. Saya datang ke sini, hati saya tenang, nyaman. Kenapa? Karena saya diikat oleh akidah yang sama. Padahal mereka dengan kita itu duduk sopo-sopo, bisa negara. Tapi muncul ikatan batin yang kuat dan sangat nyaman karena ikatan agama gitu ya, akidah yang sama. Gitu. Coba nggak punya ikatan akidah yang sama. Mana mungkin misalnya orang Korea Utara, Kim Jong Un datang ke Wates bangun masjid ini. Nggak mungkin loh. Kim Jong Un Pak cilik dhewe lah cocok ini gantung. Iya dong. Kan begitu. Kan begitu beritanya. Kejamnya luar biasa itu. Cina ya gitu. Ya. Loh, malah Kim Jong Un itu kakaknya sendiri loh ya. Kemarin dibunuh di Malaysia itu, di Malaysia ya. Yang bunuh orang Indonesia sama orang Vietnam itu kakaknya Kim Jong Un sendiri karena dianggap mungkin mengganggu kenyamanan kekuasaan dia di habisi. Jadi oleh karena itu fungsi agama untuk membentuk ijtimaiyah, masa kumpulan masyarakat yang nyaman sangat dibutuhkan. Jadi kalau nggak ada agama ya ada kumpulan tapi kenyamanan yang tidak ada. Yang kedua mandumatun qayyim. Ya. Ya da'u mabadi'il akhlak al-amah wa tasri'iyah.
menciptakan tatanan nilai-nilai yang disepakati bersama, yang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang secara umum. Jadi orang itu kan secara pribadi kan punya karakter masing-masing dong. Kalau karakter pribadi ini tidak dibatasi oleh kesepakatan bersama, maka kan cenderung terjadi perselisihan, kan gitu. Nah, kesepakatan bersama ini kalau sumbernya itu agama, maka masing-masing ikhlas gitu loh. Tapi kalau kesepakatan bersama itu sumbernya bukan agama, misalnya Indonesia lah gitu ya. Indonesia itu ketika merancang undang-undang untuk kepentingan bersama, mengikat bersama, kalau dalam bahasa hukum namanya ground norm ya, norma dasarnya itu bukan nilai-nilai ilahiyah, tapi nilai-nilai insaniah, kan sesuai dengan kepentingan sendiri-sendiri. Contohnya undang-undang acara pidana yang terbaru, tersangka koruptor tidak harus ditampilkan ketika konferensi pers. Ya toh. Undang-undang itu kan kemungkinan menyelamatkan yang buat. Seandainya aku kemungkinan terjerat korupsi, aku benar-benar dipermalukan. Kan gitu toh. Jadi sumber aturan yang umum mengikat masyarakat umum itu, kalau ground normnya itu nilai dasarnya itu bukan ilahiyah, bukan dari agama ketuhanan ya. Ya itu kepentingan nafsu sendiri. Banyak undang-undang itu yang ya undang-undang itu buat untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga kalau apa itu agama tiada, kemudian aturan dibuat, ya kemudian aturan itu tidak bisa membuat nilai orang itu, jiwa orang itu tenang. Nah, termasuk di Indonesia ini semua undang-undang, mulai undang-undang dasar, undang-undang peraturan-peraturan ya, keputusan itu, kalau itu tidak bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, nggak mungkin menciptakan apa itu ketenangan dan damainya. Tapi masalahnya orang yang beragama sendiri tidak mau menggunakan gitu. Kan gitu loh. Ya enggak? Orang Islam di Indonesia itu berapa persen jumlahnya? 85%. Gitu. Berapa persen di antara 80% itu yang mau, yang berazam untuk menjadikan agama dia itu sebagai sumber aturan. Ya, jangan tunjukkan berapa persen ketika menyusun undang-undang. Misalnya yang dengan perdes saja, perdes peraturan desa atau perda kabupaten. Apakah dengan pernah mendengarkan spirit ilahi ketika mereka menyusun rencana aturan? Gimana? Ya. Jadi oleh karena itu Mas Muslimin, berarti kalau apa yang jenengan Mas Angga tadi pertanyakan, kenapa kok agama seakan-akan tidak berperan, tidak berfungsi? Berarti ya kembali kepada pemeluk agama itu sendiri. Dia tidak punya niat untuk memerankan fungsi agama itu, mengamalkannya, tidak punya niat gitu ya. Tidak punya kemauan dia sendiri ya. Kan begitu, tekad ini nggak ada loh, tekad ini. Pak, kan begitu, tekadnya itu nggak ada. Wong saya mau ya, saya melihat ya orang semakin hari semakin sekuler kok. Gitu. Ya, di mungkin pengajian ini hanya sekitar santri bang. Apa yang dengan keluar di rumah makan, di hotel-hotel, di restoran-restoran, pantai-pantai, tempat-tempat hiburan. Kayak apa suasananya? Mencerminkan apa itu? Di pantai misalnya. Tadi kan cuma pantai bang. Pantai-pantai. Itu suasananya. Rumah makan, restoran, hotel-hotel. Ya.
kafe-kafe ini lagi menjamur itu, kafe-kafe ditarik 24 jam tuh, kafe-kafe. Apakah itulah kehidupan yang ilahiyah, yang Islami? Apakah itu generasi yang akan mewarisi kita? Ya, jadi makanya fa khalafa min ba'dihim khalafun. Ya. Tetapi setelah mereka digantikan oleh generasi yakhuduna aradu hadal adna, yang dia ambil itu hanya untuk kepentingan dunia. Ternyata generasi itu semakin lama acuannya itu semakin dunia saja, Marian. Ya. Wa iya tihim aradu mislu, ya. Jika datang kepada mereka tawaran yakhuduhu, ya. Alam yuqad alaihi misakul kitab wa darasuma fihi. Bukankah orang ini sudah diberi Alkitab Quran dan disuruh mempelajarinya dan mengamalkannya? Tidak. Waddu alaihim nafa'al ladina atainahu ayatina fangsalaqu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka bacakan Muhammad kepada mereka seperti orang-orang atainahum ayatina, yang aku beri ayat-ayat kami, fangsalaqu minha, tapi ayat-ayat itu dia lepas, ya. Fa'atba'ahu syaitanu, kemudian dia mengikuti setan, kan gitu ya, kan kayak begitu kondisinya sekarang zaman ini. Ya, zamannya seperti itu. Maka namanya gowin, lalu ujungnya dia menjadi orang yang gowin, tersesat dan melampaui batas. Dan yang terakhir ya, misalnya mungkin tidak bisa dialog. Kalau tak bahas mau berjam-jam nanti, ngantuk. Terakhir aja ini, ya. Jadi marjaun hadoriyun yusakilu asasan bisakofah wal hawiyah al-wataniyah wa yukhabidu ala turos. Fungsi agama yang terakhir ini marja'u qadariyun, marja'i sumber, ya, rujukan peradaban, ya. Sumber peradaban yang tinggi, yang punya nilai. Jadi sama-sama berperadaban, tapi peradaban yang diinspirasi oleh agama dengan tidak, maka nilainya beda. Maka saya kira Mas Muslimin, kira-kira kalau dikembalikan ke tema tadi bagaimana? Ini kan sepakat ini agama atau buatan? Ya tetap. Jadi jawabannya harus ada agama itu. Apapun yang terjadi harus dipertahankan. Tugas yang kedua adalah bagaimana peran dan fungsi itu berfungsi dan berperan. Jangan hanya agama itu sebagai simbol saja. Maka saya kira, terima kasih. Nanti setelah ini kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.